Cuci darah adalah prosedur medis untuk membersihkan darah ketika ginjal tidak berfungsi efektif. Meski sering dikaitkan dengan orang dewasa, kini semakin banyak anak kecil yang memerlukan cuci darah. Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur medis yang digunakan untuk membersihkan darah dari racun dan zat-zat berbahaya ketika ginjal tidak lagi dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efektif. Biasanya prosedur ini dikaitkan dengan orang dewasa yang mengalami gagal ginjal. Namun belakangan ini semakin banyak kasus anak kecil yang harus menjalani cuci darah. Fenomena ini menjadi perhatian besar bagi orang tua, tenaga medis, dan masyarakat luas. Lalu apa saja alasan anak bisa cuci darah? 1. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun di mana tubuh anak menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Tanpa insulin yang cukup, kadar gula darah bisa menjadi sangat tinggi dan merusak ginjal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal. 2. Glomerulonefritis. Ini adalah kondisi di mana glomeruli, unit penyaring kecil di ginjal, meradang. Penyebabnya bisa bervariasi termasuk infeksi atau penyakit autoimun. Glomerulonefritis kronis dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang signifikan dan memerlukan cuci darah. 3. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik terjadi ketika ginjal mengeluarkan terlalu banyak protein ke dalam urin. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal. 4. Infeksi ginjal kronis. Infeksi ginjal yang berulang atau kronis dapat merusak jaringan ginjal dan mengurangi fungsinya dari waktu ke waktu. Jika tidak diobati, ini dapat mengarah pada kebutuhan cuci darah. 5. Kelahiran prematur. Bayi yang lahir prematur mungkin memiliki ginjal yang belum sepenuhnya berkembang, yang bisa menyebabkan masalah ginjal ini kemudian hari dan meningkatkan resiko gagal ginjal. 6. Obesitas. Anak yang mengalami obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan kronis seperti hipertensi dan diabetes tipe 2, yang dapat merusak ginjal dan memerlukan cuci darah. 7. Konsumsi gula berlebihan. Asupan gula yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan diabetes tipe 2 pada anak-anak. Yang keduanya dapat menyebabkan kerusakan ginjal. 8. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi meskipun jarang pada anak-anak bisa terjadi dan menyebabkan kerusakan ginjal dari waktu ke waktu jika tidak dikelola dengan baik. 9. Cacat lahir pada ginjal. Beberapa anak lahir dengan cacat pada ginjal atau saluran kemih yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan akhirnya memerlukan cuci darah. 10. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik seperti penyakit Fabry atau sindrom Alport dapat merusak ginjal dan menyebabkan gejala ginjal pada anak-anak. 11. Polycystic Kidney Disease (PKD). PKD adalah kondisi genetik di mana kista terbentuk di ginjal, mengganggu fungsinya dan seringkali menyebabkan gagal ginjal. 12. Obstruksi saluran kemih. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan balik pada ginjal, merusak jaringan ginjal dan mengurangi fungsinya dari waktu ke waktu. 13. Lupus. Lupus adalah penyakit autoimun yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ tubuh termasuk ginjal. 14. Keracunan atau toksisitas. Paparan bahan kimia beracun atau obat-obatan tertentu dalam jumlah besar dapat merusak ginjal anak-anak dan menyebabkan kebutuhan cuci darah. 15. Kanker dan perawatan kanker. Beberapa jenis kanker dan perawatan kanker seperti kemoterapi dan radiasi dapat merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Lalu bagaimana cara mencegah cuci darah pada anak kecil? Mendorong anak-anak untuk mengonsumsi makanan sehat dengan sedikit gula dan garam dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi resiko diabetes dan hipertensi, serta mencegah cuci darah di usia dini. Selain itu, hal-hal berikut ini juga dapat mempengaruhi pencegahan cuci darah pada anak. Aktivitas fisik rutin. Aktivitas fisik yang teratur membantu menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi resiko obesitas dan masalah kesehatan terkait. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi masalah ginjal atau penyakit lain sejak dini, memungkinkan pengobatan segera dan mencegah perkembangan ke arah gagal ginjal. Pengelolaan penyakit kronis. Jika anak memiliki kondisi kronis seperti diabetes atau hipertensi, penting untuk mengelola penyakit tersebut dengan baik melalui pengobatan, diet, dan perubahan gaya hidup. Hindari paparan bahan kimia beracun. Melindungi anak-anak dari paparan bahan kimia berbahaya di rumah dan lingkungan dapat mengurangi resiko kerusakan ginjal dan akibat toksisitas. Edukasi tentang pentingnya hidrasi. Membiasakan anak-anak untuk minum cukup air setiap hari membantu ginjal mereka bekerja dengan baik dan mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Perhatikan tanda dan gejala.
Orang tua harus waspada terhadap tanda-tanda masalah ginjal seperti perubahan dalam urin, bengkak pada kaki atau wajah, dan nyeri punggung bagian bawah, dan segera mencari perawatan medis jika gejala tersebut muncul. Vaksinasi. Vaksinasi terhadap penyakit seperti hepatitis B dan infeksi lainnya dapat membantu melindungi ginjal dari kerusakan akibat infeksi. Pengawasan penggunaan obat. Pastikan penggunaan obat-obatan sesuai resep dokter dan hindari penggunaan obat yang berlebihan yang dapat merusak ginjal. Kontrol gula darah. Bagi anak-anak dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2, menjaga kadar gula darah yang stabil adalah kunci untuk mencegah kerusakan ginjal. Cuci darah pada anak-anak adalah kondisi yang sangat serius dan biasanya merupakan hasil dari berbagai faktor kesehatan yang kompleks. Dari diabetes hingga obesitas, berbagai kondisi dapat merusak ginjal anak dan menyebabkan kebutuhan untuk cuci darah. Namun, dengan memahami penyebab potensial dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, orang tua dapat membantu melindungi kesehatan ginjal anak mereka. Mengedukasi diri sendiri dan anak-anak tentang pentingnya gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dan pemeriksaan kesehatan rutin adalah kunci untuk mencegah gagal ginjal dan menjaga kualitas hidup yang baik bagi anak-anak. Rasa ingin tahu remaja tentang seks adalah hal yang lumrah. Namun minimnya informasi yang akurat dan terbuka seringkali membuat mereka mencari jawaban di tempat yang salah. Di tengah maraknya informasi yang menyesatkan di dunia maya, obrolan tentang seks termasuk kontrasepsi masih dianggap tabu di banyak keluarga. Padahal pendidikan seks yang komprehensif sangat penting untuk melindungi remaja dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Bagaimana cara terbaik untuk mengenalkan kontrasepsi pada remaja agar mereka tidak hanya tahu tetapi juga mau menggunakannya? Mari kita bahas berikut. 1. Bangun koneksi dahulu. Pembicaraan mengenai seks termasuk mengenalkan alat kontrasepsi kepada anak remaja tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dekat dengan anak terlebih dahulu. Biasakan untuk mengobrol dengan anak dan mendengarkannya sehingga anak merasa nyaman berbagi perasaan kepada Anda. Selain itu, barulah mulai mengkomunikasi hal-hal terkait seksualitas. Pendidikan seksual pada remaja sebaiknya dimulai sedini mungkin. Informasi ini dapat semakin dalam dan luas dengan semakin bertambahnya usia anak. Misalnya untuk balita dimulai dengan perkenalan perbedaan bagian tubuh wanita dan laki-laki. Jika dalam keluarga sudah terbiasa membicarakan hal yang dianggap tabu, tidak akan canggung saat membahas topik kontrasepsi dengan anak. 2. Bangun kondisi pembelajaran yang terbuka. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja harus bersifat ramah dan komprehensif. Remaja diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Tidak boleh ada kesan menghakimi, sebaliknya, Anda sebagai orang tua harus memberikan solusi. Bagaimana jika pengetahuan yang sudah diberikan malah membuat remaja semakin penasaran? Disinilah peran orang tua dan orang dewasa di sekitar mengajarkan bagaimana mengambil keputusan seksual dan reproduksi secara bertanggung jawab. 3. Ajak sekolah turut terlibat. Sekolah bisa dijadikan sarana pengajaran pendidikan seks remaja. Baik sekali jika di pendidikan ini jika dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Pihak sekolah dapat berperan penting dalam menghadirkan narasumber yang terpercaya sekaligus menyenangkan. Misalnya saja tenaga medis yang sudah biasa dan tidak canggung dalam memberikan penyuluhan seputar kontrasepsi. 4. Manfaatkan momen pubertas. Momen pubertas adalah masa di mana remaja mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi seksual dan kontrasepsi secara lebih dalam. Anak perlu diberi informasi perubahan apa saja yang terjadi pada tubuhnya, bagaimana dampaknya terhadap kesuburannya, apa saja aktivitas seksual, dan apa saja resikonya. Selanjutnya baru menuju ke alat-alat kontrasepsi, hingga resiko penyakit menular seksual bila tidak mengenakan alat kontrasepsi. 5. Jelaskan dan beri contoh. Terdapat bermacam alat kontrasepsi, mulai dari kondom, pil KB, IUD, suntik KB, dan sebagainya. Secara umum dapat dibahas apa saja macam-macamnya dan bagaimana penggunaannya. Misalnya kondom. Jelaskan kalau kondom bermanfaat untuk mencegah kehamilan sekaligus mengurangi resiko infeksi menular seksual. Narasumber juga dapat membawa kondom sehingga remaja dapat melihat langsung seperti apa alat kontrasepsi ini, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menggunakannya. 6. Berikan kesempatan anak bertanya. Apabila antara Anda sebagai orang tua dan anak remaja telah terbiasa membicarakan topik seksual secara sederhana dan terbuka, anak pun tidak akan merasa canggung. Mereka bisa berbagi banyak hal dengan Anda. Pembelajaran mengenai kontrasepsi sebaiknya diakhiri dengan diskusi, berikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Hal ini membantu anak memahami secara jelas, juga membantu orang tua menilai pemahaman anak akan materi kontrasepsi yang baru dijelaskan. 7. Gunakan pendekatan yang positif.
Pendekatan positif adalah salah satu cara paling efektif untuk mengenalkan kontrasepsi pada remaja. Mengapa pendekatan positif sangat penting? Mereka akan merasa dihargai dan didukung, bukan dihakimi. Dengan menekankan manfaat kontrasepsi, kita sebagai orang tua memberikan anak pemahaman bahwa mereka memiliki pilihan dalam mengatur kesehatan reproduksi mereka. Ini memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang mandiri. 8. Libatkan profesional kesehatan. Melibatkan profesional kesehatan adalah salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan alat kontrasepsi pada remaja. Profesional kesehatan seperti dokter atau bidan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai jenis kontrasepsi, cara kerjanya, efek samping, dan cara penggunaannya. Mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan up-to-date, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Bila keterbukaan terhadap pilihan-pilihan sudah orang tua contohkan, anak akan lebih bijaksana dalam memilih karena sudah tahu konsekuensinya. Dengan mengenalkan pendidikan seksual pada anak remaja, diharapkan angka penularan penyakit menular seksual bisa turun. Remaja juga bisa lebih bijaksana dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk seksualitas.